Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tanggapi komentar saudara Nurmade. Kesabaran saya sudah kelewat sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau Anda sudah ngomong kelewat sabar, berarti Anda masih belum sabar. Sabar ini tidak harus kita ini nunggu ya teman-teman ya. Kita nunggu masalah itu selesai gitu ya, tidak ya. Sabar ini kita terus bergerak menyelesaikan masalah gitu ya. Ya. Sabar itu seperti itu. Sabar itu aktif, bukan pasif. Ya, sabar pasif ini ketika kita ini menerima nasib jelek, ketika menerima takdir jelek yang sudah terjadi, ya kita terima. Itu namanya sabar ya. Sabar dalam artian yang pasif. Tapi sabar yang aktif adalah ketika kita sudah tahu nasib kita jelek, takdir kita jelek, entah itu dibully, entah disantet, entah disihir, semuanya itu ya. Kita harus bergerak untuk mengobati, untuk menyembuhkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sabar yang aktif. Jadi sabar itu harus ada dua. Sabar itu tidak ada batasannya. Batasannya adalah kebahagiaan Anda. Batasnya adalah berubahnya diri Anda menjadi lebih baik lagi. Nah, itu baru namanya sabar. Jadi teman-teman nonton minggu, ketika Anda ngomong sabar, ya ndak batasi. Ketika Anda membatasi sabar Anda, berarti Anda belum sabar. Ya. Hasil dari kesabaran yo sinengker. Hasil dari kesabaran Anda itu sinengker. Ya. Pancaran energi positif Anda itu, yang akan membawa Anda kepada keberhasilan Anda. Itu hasil dari kesabaran. Hasil dari sabar Anda itu sinengker. Keramat gitu ya. Ya. Nah, itu otomatis Anda akan miliki gitu ya. Kalau Anda terbiasa sabar, Anda akan keramat. Kalau Anda terbiasa sabar, akan bangkit energi positif Anda. Akan muncul sisi-sisi positif di dalam diri Anda. Itu akan muncul semua, akan bangkit semua ya. Ya, tapi kalau Anda itu belum bangkit semua, ya berarti sabar Anda ya, tidak ada hasilnya. Artinya Anda ini belum sabar. Ya. Jadi itu ya, teman-teman nonton minggu kaitannya dengan sabar. Sabar itu terus bergerak, mengubah kondisi Anda dari keterpurukan menjadi kebahagiaan. Ya. Jadi sabar ini harus aktif, bukan hanya pasif saja. Pasif ketika menerima ya. Oh, saya sudah katakanlah sudah terpuruk ya. Sudah berada di fase titik terendah dalam hidup saya gitu ya. Sabar, saya sudah sabar, mengalami ujian, masalah, mengalami musibah, sembuh warang kalir ya. Nah, Anda ngomong sabar semacam itu belum sabar. Sabar itu hasilnya ketika Anda ini ya, sudah keluar dari masalah Anda. Ya. Berarti kesabaran Anda memang sudah teruji. Ya. Sama dengan yang dialami oleh saudara kita ini ya, saya minggu, oton minggu kliwon. Cobaan hidup silih berganti. Ya, ketika Anda menyelesaikan cobaan itu adalah bagian dari ikhtiar sabar. Tapi kalau Anda duduk diam ya, menunggu ya perubahan nasib Anda, itu bukan sabar. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Terus juga menanggapi komentar saudara Amel Fitriani ya. Saya ini banyak fitnah. Apa ini cobaanku dalam menggeluti dunia spiritual gitu. Loh, Anda ini mau jadi dukun atau gimana gitu ya, menggeluti dunia spiritual. Dunia spiritual ini kita ini ibadah ya, ibadah dan tirakat. Tidak ada tujuan duniawi gitu loh ya. Itu spiritual. Tapi kalau ada tujuan duniawi, ya berarti Anda ingin jadi dukun. Ya, bukan spiritual yang Anda dapatkan, tapi supranatural. Ya, jadi kemampuan. Ya.
kemampuan bisa mengobati orang, bisa terawangan, ya. Kemampuan paranormal itu loh. Nah itu, walaupun ya, ketika teman-teman wonten minggu ya menempuh jalan spiritual, ibadah dan tirakat, walaupun Anda tidak ada tujuan duniawi, kemampuan supranatural ini akan Tuhan berikan. Itu sebagai ujian Anda. Ya. Itu sebagai ujian Anda seperti itu. Dan orang menjalani ibadah, orang menjalani tirakat, ya pasti diuji. Ya, pasti diuji. Ya, saya dulu menjalani laku tirakat itu ya kurang lebih 4 tahun ya teman-teman ya. 4 tahun lebih lah. Itu diuji ya. Masalah bukan semakin selesai, tapi masalah semakin berat itu. Tapi yang saya rasakan ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa. Tidak mengeluh sama sekali. Justru semakin masalah berat, saya semakin semangat itu. Nah, itu merupakan tanda bangkitnya spiritual. Ya, artinya apa? Kita ini mendapatkan energi dari Tuhan gitu ya. Untuk terus laku, untuk terus meningkatkan spiritual kita gitu ya. Meningkatkan ibadah kita, meningkatkan tirakat kita gitu. Tuh itu, sampai saya larut di dalam laku itu gitu ya. Nah, misalkan ya, Anda wirid katakanlah 1000 kali gitu ya. Ya, tentunya kan sudah banyak tuh 1000 kali. Tapi ketika kita mendapatkan spiritual sampai 20.000 kali, 30.000 kali sehari, tidak kerasa. Kenapa? Karena kita larut, kita menjiwai, kita asik gitu ya. Ibarat kita ini ya sama ketika kita ini ketemu dengan kekasih kita gitu. Coba, waktu itu kan kayak sempit itu ya. Wah, sekarang ini tiba-tiba sudah 10 jam kita bersama. Padahal kayaknya baru kemarin. Kenapa? Karena ada senang. Karena ada bahagia. Ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa. Ketika kita menjalani laku spiritual ya sama seperti itu. Ya. Dan ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya. Ketika saya selesai ya menjalani laku spiritual itu selesai gitu ya. Artinya masalah-masalah saya sudah selesai semua. Berangsur-angsur saya merasakan gitu. Saya merasakan, ternyata kok mampu saya gitu ya. Padahal kalau dipikir secara logika ya enggak mampu. Coba bayangkan ya, wirid 20.000 kali. Ya. Lebih ya, dalam 1 hari. Ya, belum baca ayat suci. Belum baca hijab. Ya. Belum baca sholawat dalail khairat. Coba bayangkan itu. Saya sendiri tidak bisa membayangkan waktu itu ya. Saya baru menyadarinya ketika saya sudah selesai ya, masalah saya sudah beres semua. Ya, saya baru menyadari, ternyata ya nikmatnya ketika kita ini pada dalam masalah, terus kita ini bisa spiritual. Itu seperti itu, larut di dalam proses, larut di dalam penghayatan penjiwaan. Nah, itu bisa Anda dapatkan manakala Anda ini sudah istiqomah ketika menjalani laku. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.